Selamat pagi fams, balik lagi bersama saya Joe Ricci di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Nah, yang doyan ikan asin, saatnya saya memanjakan mata kalian nih. Yes, ikan yang diawetkan dengan cara diasinkan pakai garam, biar nggak cepat busuk dan awet berbulan-bulan. Untuk 1 ton ikan, garam yang digunakan berkisar 100 kg. Cok, Butet, kalau kalian berkunjung ke Sibolga, jangan lupa beli ikan asin. Karena ikan asin di Sibolga, dia punya ukuran besar-besar. Wah, mantap kali lah itu, ya. Dia punya nama ikan asin talang bumbu. Nah, ini dia ikan talangnya. Gede kan? Kalau masih segar, ikan talang bisa dihargai 60-70 ribu rupiah per ekor. Harganya jauh beda nih dengan ikan talang asin. Fams, kalau di Sibolga, seluruh jenis ikan akan diasinkan. Proses pengasinan ikan sendiri dibuat secara turun-temurun dari zaman nenek moyang mereka. Proses pengawetan ikan di sini memang nggak cuma diasinkan aja, ada juga yang diberi bumbu kuning, Fams. Kemudian, beri bumbu kuning yang sudah terbuat dari jahe, kunyit, dan batang serai. Kalau udah rata, jemur sampai kering sekitar 2-3 hari. Nah, ini dia nih ikan talang bumbu yang udah jadi, fams. Meski nggak diasinkan, rasa ikan talang udah enak banget. Kalau nggak percaya, yuk deh kita masak bumbu balado. Kali ini kita buat versi balado hijau dan balado merah. Pertama, potong ikan dengan bentuk kotak-kotak terlebih dahulu. Lalu, rebus sampai mendidih agar teksturnya empuk dan mengurangi rasa asinnya. Kalau udah mendidih, tinggal angkat dan tiriskan. Lalu, goreng ikan sampai kering. Sekarang, haluskan bumbu-bumbunya. Kemudian, tumis bawang merah dan bawang putih. Kalau udah harum, masukkan cabai merah. Biar lebih sedap, tambahkan garam, gula pasir, dan air asam jawa. Nah, tinggal masukin deh ikan asin goreng tadi. Lalu, aduk hingga rata. Kemudian, diamkan sebentar agar bumbu meresap. Ini dia, fams, ikan asin talang bumbu balado. Mau pilih yang mana, fams? Yang hijau atau yang merah? Tekstur ikan yang crispy bercampur dengan bumbu balado yang khas memang benar-benar sajian yang pas, fams. Enak banget. Oh iya, fams, ikan asin gak hanya dikenal di Indonesia. Di beberapa negara, ikan asin juga banyak penggemarnya. Seperti di Brazil, Afrika Barat, Italia, Portugal, sampai Kroasia. Tuh, orang luar negeri aja suka sama ikan asin. Masa kamu gengsi sih, fam? Buktiin aja sendiri, nyium aroma ikan asin itu bikin lapar kan? Ayo ngaku. Kali ini saya ajak kamu ya ke kawasan Cilincing, Jakarta Utara, yang merupakan salah satu sentra ikan asin di Jakarta. Olahan ikan asin di sini berasal dari ikan tembang, ikan trimedan, ikan layang, serta ikan duri. Cara pengawetan ikan dengan cara diasinkan udah ada sejak abad ke-15. Yang pasti, kalau ukuran kadar garamnya makin tinggi, bakalan makin cepat meresap ke dalam daging ikan, sehingga bakteri yang bikin busuk akan cepat mati. Kalau udah diendapkan garam selama 2 hari, selanjutnya ikan dibersihin lagi, kurang lebih selama 5 menit. Nah, proses jemurnya ini yang paling penting, fams. Kalau ikannya kecil-kecil kayak ikan teri, cukup 5-7 jam aja. Kalau ikan ukuran sedang, jemurnya bisa sampai 2 hari. Tapi kalau ikan gede, bisa 4 hari jemurnya. Itu kalau cuaca lagi bagus ya, fams. Kalau sering hujan kayak belakangan ini, wah, pasti PR banget tuh proses jemurnya. Sebenarnya bisa aja sih dikeringin pakai oven. Cuma kalau jemur alami kayak gini kan kualitasnya juga beda. Lagi pula kalau ikannya sebanyak ini, ukuran ovennya segede apa coba? Geser sedikit ke tanah Sunda. Nasi liwet, sambal, ikan asin,
dengan lalapan jengkol dan tahu tempe, wah the best banget, fams! Kalau bukan santapan yang tergolong mewah, suasana akrab seperti ini justru bikin makan makin bergairah. Tradisi makan bersama di atas daun pisang ini nih, fams, bisa disebut dengan ngeliwat atau bancakan. Masyarakat Jawa Barat di Tatar Sunda paling suka nih tradisi makan kayak gini. Fams, liwet sebenarnya adalah teknik atau cara memasak nasi dengan wadah khusus, seperti katel atau kastrol. Campurannya bisa air, santan, serta bumbu sederhana. Dalam catatan sejarah, nasi liwet ini udah ada sejak tahun 1814, fams. Masyarakat Solo di Jawa Tengah biasa menyajikannya dalam upacara adat sekaten atau maulid Nabi. Berbeda dengan liwetan dari Jawa Tengah, yang lauknya cenderung manis. Aneka jenis ikan asin wajib ada dalam tradisi ngeliwet ala warga Sunda. Dari Sukabumi, Jawa Barat, tumisan ikan peda ini paling favorit, fams. Rasa asin pedas dengan aroma pete yang khas, inilah yang bikin nafsu makan makin beringas. Untuk bikin tumis ikan peda ini dia nih bahan-bahannya nih, fams. Siapin aja ikan peda, serta komposisi pelengkap yang lain. Yang bikin makin nikmat sih, ada si ijo ini nih, pete. Ini bisa menjadikan mulut makin harum dan toilet beraroma surga dunia. Fams, rasa asin yang dominan dari ikan peda ini emang sulit diimbangi. Tapi justru itu tuh yang dicari tuh. Komposisi bumbu yang campuran yang gak perlu berlebihan. Kebanyakan sih, fams, bahan campurannya ini emang yang punya aroma kuat. Irisan cabai rawit dan cabai merah yang sengaja dibikin kasar bisa memberi sentuhan rasa pedas supaya asin ikan peda ini bisa teralihkan. Fams, peda sebenarnya sebutan untuk ikan yang melalui proses fermentasi dengan penggaraman dalam proses pembuatannya. Bahan baku utama ikan peda ini adalah jenis ikan laut seperti makarel atau ikan kembung. Di masa lalu, ikan peda ini ditemukan secara nggak sengaja saat proses pengiriman ikan dari Thailand ke Indonesia. Ikan yang digarami ini supaya awet justru terfermentasi dan mengeluarkan aroma tajam yang khas saat tiba di tanah air. Ikan asin terfermentasi itulah akhirnya diberi nama peda siam. Irisan bawang, cabai, batang serai, dan tomat lanjut ditumis dengan minyak bekas menggoreng ikan ini, fams. Agak banyak sih minyaknya, tapi nggak apa-apa, fams. Masukin juga nih daun salamnya. Kalau mau sedikit pakai penyedap rasa, ya itu sih selera aja sih. Yang penting nggak usah pakai garam, karena ikan pedanya ini udah asin. Kasih gula aja nih, biar rasanya lebih seimbang. Kalau udah mulai wangi, ikan peda ini boleh dimasukin. Rasanya oke banget, fams. Renyahnya ikan peda goreng menjadi agak basah karena tumisan diberi tambahan air. Sebenarnya sih, fams, ikan peda yang digoreng ini begitu aja udah cukup enak. Tapi sebagian warga Sukabumi, Jawa Barat, gemar mengolahnya jadi tumisan seperti ini, fams. Aromanya lebih sedap, apalagi kalau dikasih tambahan pete lumayan banyak. Wah, terasa makin segar, dirasa dan dilihatnya. Walaupun dibilang bau, pete ini punya banyak nutrisi yang baik loh untuk kesehatan gula darah dan pencernaan. Gak usah malu deh makan pete. Gak sampai 10 menit, tumisan ikan peda dari Sukabumi ini siap disajikan. Gimana penampakannya? Bikin penasaran kan buat dicicipi? Bosan sama yang asin-asin? Bisa kok, kita cari yang unik. Dari gurih dan nikmatnya ikan segar di lautan. Pesisir utara Pulau Jawa memiliki kekayaan laut yang sangat populer sejak dulu, fams. Salah satunya hasil laut di Kabupaten Indramayu. Lihat aja nih, banyak ya ikannya. Jenis ikan yang paling banyak adalah ikan remang, fams. Hampir setiap hari nelayan di Indramayu berburu ikan remang sebagai salah satu target tangkapan. Beratnya bahkan ada yang sampai ratusan kilogram. Ikan remang punya ukuran gelembung renang yang cukup besar, fams. Nah, bagian inilah yang dimanfaatkan masyarakat Indramayu menjadi sumber penghasilan. Kalau nggak percaya, kita lihat yuk proses bikin perut ikan remang ini, fams. Sekilas bentuknya mirip ikan layur ya. Ikan remang ini sebenarnya sejenis ikan tanpa tulang belakang dan masuk dalam jenis ikan purba loh, fams. Panjangnya bisa mencapai 200 cm. Bentuknya meruncing pada bagian ekor dan berwarna keabu-abuan. Kalau perut ikan remang ini disebut hipio, fams. Hipio berfungsi sebagai alat pernafasan, penerima suara dari sekitar, sampai alat bantu untuk mengapung dalam air. Hipio sangat diminati pasar luar negeri karena biasa dibuat kerupuk dan kulit sosis. Ikan remang disebut juga ikan cunang di Indramayu. Jenisnya ada dua, fams, cunang hitam dan kuning.
Ternyata bagian pelampung dari ikan remang kuning lebih besar dan sudah gembung. Berbeda tuh dengan pelampung ikan remang hitam. Setelah diambil, perut ikan diisi angin sampai membesar. Tujuannya untuk mempertahankan bentuknya ketika sudah dikeringkan. Penjemuran bagian perut ikan memang dilakukan seharian kalau panasnya terik, fams. Tapi kalau musim hujan, wah bisa lebih lama tuh. Ayo tebak, 1 kilogram perut ikan remang kering ini kira-kira berapa ya nilainya? Ternyata per kilogramnya bisa mencapai 2 juta rupiah, fams. Wow, fantastis ya. Gak nyangka, fams, bisa mahal begini. Perut ikan remang ini banyak diminati masyarakat luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Korea, dan Tiongkok. Wah, Indonesia mendunia. Fams, perut ikan remang juga mengandung kolagen yang tinggi. Baik meregenerasi sel-sel kulit mati bila dikonsumsi. Dampaknya bisa awet muda loh. Pantesan ya. Makan tanpa kerupuk, bagai sayur tanpa garam. Ayo ngacung. Siapa nih yang makan nasi wajib pakai kerupuk? Hihihi. Gak cuma rasa yang gurih, fams. Sensasi renyah saat makan kerupuk ternyata menjadi penyebab panganan ini digemari banyak orang. Menurut penelitian sih, suara yang renyah inilah yang bisa menambah kelezatan makanan. Meski hanya kerupuk, jangan dianggap remeh, fams. Kerenyahan makanan khas Indonesia ini juga digemari masyarakat di beberapa negara Asia, misalnya Tiongkok dan Korea. Buktinya aja, kedua negara itu pernah memesan kerupuk udang mencapai $950.000 Amerika atau lebih dari 12 miliar rupiah. Oh my wow! Di Indonesia, kerupuk banyak macamnya, fams. Salah satunya kerupuk kulit ikan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tempat produksinya ada di Desa Ketanda, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang. Sejak 6 tahun yang lalu, pabrik ini sudah mengolah kulit ikan menjadi kerupuk yang endul, fams. Gak heran kalau peminatnya banyak banget. Setelah dicuci bersih, kulit ikan langsung dijemur. Proses penjemuran ini masih tergantung cuaca. Saat matahari terik, penjemuran hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Kalau lagi mendung sih, wah bisa lebih, fams. Kulit ikan buntal dan ikan remang dipilih karena cocok diolah menjadi produk kering. Dalam sehari, produk kerupuk ikan mencapai 5 kg. Kulit yang sudah kering ini kemudian digunting sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pada tahap ini, fams, kulit yang sudah kering dibumbui, fams. Bumbunya terdiri dari bawang putih, ketumbar, jeruk purut, kencur, kunyit, jahe, dan garam. Aduk bumbu bersama potongan kerupuk agar meresap sempurna. Lalu, jemur kembali kerupuk sampai teksturnya kering. Nah, waktunya goreng kerupuk kulit ikan sampai mekar. Untuk mengurangi kandungan minyak berlebih, kerupuk dimasukkan ke dalam mesin spinner, lalu packing. Kerupuk kulit ikan ini bisa bertahan 3-4 bulan dalam suhu ruangan, fams. Harganya murmer alias murah meriah, mulai dari Rp15.000 aja per bungkusnya. Oh iya, kamu udah download aplikasi Alobank belum, fams? Transaksi pembayaran jadi lebih mudah loh, gak perlu bawa uang cash segala. Serunya lagi, banyak diskonannya. Biar gak penasaran, langsung aja download dan upgrade ke Alo Prime untuk mendapatkan manfaat lainnya. Jangan lupa ya. Dari tadi bahas hasil laut aja nih, fams. Padahal armadanya juga menarik untuk dibahas loh. Apalagi kalau ada momen tradisi menurunkan kapal pinisi, fams. Gaskan! Beginilah tradisi menurunkan kapal pinisi khas desa Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namanya Anyorong Lopi, fams. Tradisi Anyorong Lopi erat kaitannya dengan kehidupan nelayan di Bulukumba, dengan perahu tradisional kebanggaannya yang disebut kapal pinisi. Fams, Anyorong Lopi adalah kegiatan menarik atau mendorong kapal dari galangan kapal tradisional yang disebut batilang menuju tepi pantai. Menariknya nih, kapal ini tidak didorong dengan alat modern, tapi hanya dengan tenaga manusia aja nih, fams. Dan gak sedikit manusia yang dikerahkan, fams. Jumlahnya bisa ratusan orang. Mereka juga datang dari berbagai desa di Bulukumba. Ayo semangat, jangan kasih kendor, dang. Hehehe, dorong mi. Sebenarnya, fams, Anyorong Lopi ini diambil dari bahasa Konjo, berarti mendorong kapal. Sengaja digelar setiap tahun untuk meramaikan festival pinisi.
Anyorolopi dilakukan bisa berminggu-minggu, semuanya tergantung ukuran, berat kapal, dan pasang surut air laut. Fams, pinisi adalah perahu layar tradisional kebanggaan suku Bugis Makassar. Pinisi memiliki 2 tiang utama dengan 7 layar. Menurut naskah Lontarak Igaligo, pinisi ini pertama kali dibuat oleh Sawori Gading, putra mahkota kerajaan Luwu, sekitar abad ke-14. Untuk digunakan berlayar ke negeri Cina, melamar seorang putri yang bernama Wei Chudai. Kabarnya, pinisi pertama kali dibuat di desa Ara, Fams. Kemudian dikembangkan di Tanah Baru, kecamatan Bonto Bahari. Makanya, pembuat perahu pinisi ini disebut juga Ara. Ukuran perahu pinisi tergantung permintaan pembelinya, Fams. Rata-rata sih berbobot di atas 100 ton. Jika dilihat dari modelnya, pinisi ini memiliki perpaduan bentuk perahu buatan Prancis dan Indonesia. Wah, gagah banget! Lunas atau bagian bawah pinisi terdiri dari 5 papan yang menggambarkan rukun Islam dan sholat 5 waktu. 2 tiang ini bermakna 2 kalimat syahadat, sedangkan 7 layar berasal dari jumlah ayat surat Al-Fatihah. Bagi suku Bugis Makassar, perahu pinisi ini diibaratkan layaknya makhluk hidup. Bagian depannya menyerupai manusia yang sedang berenang, menempelkan kedua tangannya. Pinisi juga diyakini memiliki urat, kulit, dan juga roh. Jadi membuatnya gak boleh sembarangan, Fams. Harus dengan ritual adat dan doa-doa. Dataran tinggi Dieng punya julukan negeri di atas awan atau tempat bersemayam para dewa. Yoi, Fams. Sebegitu kerennya sih, karena Dieng ini emang istimewa. Menyimpan berjuta misteri penuh pesona. Eksotis abis deh pastinya. Kombinasi indahnya pemandangan alam dengan sentuhan legenda, sejarah, dan budaya melengkapi sensasi keluar biasaan dataran tinggi Dieng. Kebetulan nih, lagi ada acara Dieng Culture Festival yang menjadi hajatan besar anak-anak unik dataran tinggi Dieng. Anak-anak ini, Fams, memiliki ciri khas berupa rambut gimbal. Very special the Fams. Dihelat setiap tahunnya, Dieng Culture Festival atau biasa disingkat dengan DCF menjadi acara festival seni dan budaya terbesar di dataran tinggi ini loh. Dari rumah kepala adat Desa Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, iring-iringan bocah gimbal kemudian menuju kantor kepala desa. Sebelum akhirnya lanjut ke lokasi prosesi ritual di Komplek Candi Arjuna. Bersama pejabat dan pemangku adat, masyarakat melebur riang dalam kemeriahan acara akbar ini, Fams. Kelompok tari dan kesenian tradisional dari berbagai elemen budaya juga turun ke jalan. Rame dan seru banget, Fams. Oh iya, seperti pada banyak penyelenggaraan sebelumnya, acara pencukuran rambut anak-anak bajang atau para bocah gimbal menjadi inti dari pagelaran Dieng Culture Festival ini, Fams. Sebelum melakukan prosesi ruatan atau pencukuran, ada banyak rangkaian prosesi lain yang harus dilakukan. Salah satunya jamasan, Fams. Ritual jamasan atau pencucian rambut anak gimbal menjadi penanda pembersihan jiwa dan raga para anak istimewa. Pakaian putih serta ikat kepala putih yang mereka pakai ini juga menjadi simbol yang melambangkan makna kesucian diri. Pada tahun ini menjadi gelaran dengan peserta anak-anak bajang terbanyak yang rambutnya hendak dicukur. Uniknya lagi nih, Fams, peserta anak bajang kali ini semua berjenis kelamin perempuan. Yang termuda usia 3 tahun dan yang tertua berusia sekitar 11 tahun. Total sih ada 15 orang anak gadis dengan permintaan hadiah aneka rupa. Emang, Fams, anak-anak bajang berambut gimbal dari Dieng yang hendak dicukur diperlakukan istimewa bagaikan raja dan juga ratu. Sebagai syarat pencukurannya, para bocah dipersilakan meminta hadiah atau keinginan apapun yang mereka hendaki. Bebas, Fams. Kalau kamu mungkin akan meminta barang mewah yang mahal-mahal kan? Tapi berhubung bocah-bocah ini masih lugu belum dewasa, gak jarang permintaannya justru malah unik cenderung lucu. Ada minta anak bebek kecil warna kuning, kambing, HP warna pink, sepeda, motor mainan cacasan, lemari es, sampai mandi salju di salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota. Walah, ikut dong!
Berlangsung di Kompleks Candi Arjuna Dieng, Kabupaten Banjarnegara, satu persatu anak-anak Bajang akan dipotong bagian rambut gimbal di kepalanya. Orang yang memotong rambut sang bocah juga nggak sembarangan, fans. Mulai dari sesepuh atau pemangku adat dataran tinggi Dieng, public figure, sampai Gubernur Jawa Tengah juga turut meramaikan. Bagian rambut gimbal akan terpotong, akan langsung masuk ke dalam kendi. Sementara sang bocah gimbal juga akan langsung mendapatkan permintaan hadiah yang udah di-request sebelumnya. Wah, asik nih. Seru banget ya, fams. Usai prosesi pencukuran rambut gimbal, rangkaian acara atau ritual adat ini masih terus berlanjut. Potongan rambut gimbal yang udah masuk ke dalam kendi, selanjutnya dibawa ke Telaga Balai Kambang di dekat Kompleks Candi Arjuna untuk dilarungkan. Sebagai penutup ini, fams, peserta ritual kemudian rame-rame menyantap ayam ingkung yang telah dibawa sebelumnya. Wah, enak tuh. Tenang. Gak cuma peserta ritual aja nih yang boleh menikmati sajian yang dibawa. Pengunjung yang sedari tadi menyaksikan rangkaian prosesi adat pencukuran anak rambut gimbal juga bisa nih menikmati kelezatannya. Dalam prosesi adat yang alap berkah, gunungan berisi ketupat dan buah-buahan hasil alam menjadi rebutan warga dan pengunjung. Harapannya sih, fams, agar bisa ikut kecipratan berkahnya juga. Selain gunungan berupa ketupat dan hasil alam, sajian wajib berupa tumpeng atau buju pitu berisi nasi khas dengan 7 jenis dan variasi warna berbeda juga bisa dinikmati. Abis rebutan, puas-puasin deh, disantap sampai kenyang. Ayo fams, kita liburan ke salah satu objek wisata yang sedang viral. Tempatnya emang agak tersembunyi, butuh waktu 1 jam nih perjalanan dari kota Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya berada di kaki Gunung Sumbing, Magelang, Jawa Tengah. Destinasi wisata ini dikenal dengan sebutan Nepal Van Java. Tapi ingat ya, kamu harus menjaga protokol kesehatan seperti cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Fams, tiket masuk ke sini terbilang murah loh, cuma Rp8.000 per orang. Oh iya, Nepal Van Java ini sebenarnya permukiman warga. Lokasi ini menjadi viral di media sosial karena pemandangan yang ciamik, berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Waktu paling tepat menikmati suasana Nepal Van Java saat pagi hari. Kalau lagi cerah, kamu bisa menikmati panorama yang mirip dengan pegunungan Nepal di Himalaya sana. Ciamik banget deh. Karena tergolong objek wisata baru, sarana dan prasarana di sini masih terus dikembangkan nih, fams. Yang paling asik nih ada di Gardu Pandang yang letaknya dekat dengan parkir motor, fams. Di sini kamu bakal dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000 aja. Lihat tuh, fams, di bagian utara ada pemandangan pemukiman warga dan Gunung Sumbing. Sedangkan selatan ada kebun sayur. Ketinggiannya bisa mencapai 10 hingga 15 meter aja tuh. Di sini juga menjadi spot terbaik untuk merasakan sensasi Nepal Van Java. Di tempat inilah yang dijadikan tempat untuk berfoto dan video viral di jagat maya. Tapi kamu harus bersabar dan antri untuk bisa mendapatkan foto terbaik ya. Untuk biaya tambahannya cuma Rp2.000 aja kok per orang. Menuju spot berikutnya, kamu harus berjalan menanjak sekitar beberapa ratus meter aja nih, fams. Kalau capek, kamu bisa menggunakan jasa ojek dengan biaya tambahan Rp30-Rp35.000 per orang. Nah, sampai deh di pintu gerbang pendakian Gunung Sumbing. Spot ini juga menjadi spot terbaik untuk menikmati pemandangan Nepal Van Java dari ketinggian. Enaknya sih, menikmati pemandangan ditemani segelas teh dan tempe mendoan yang hangat. Wah, mantap jiwa! Masih ada lagi nih, spot yang lebih tinggi dari Nepal Van Java. Namanya Puntuk Nepal. Nah, kamu cukup jalan kaki aja nih, fams, atau naik ojek lagi untuk sampai di puncak ini, fams. Medan yang ekstrim, sebaiknya sih memakai motor trail aja, fams. Tarik sis, smoko! Fams, Puntuk Nepal ini bisa dibilang sebagai gardu pandang paling tinggi yang bisa dijangkau oleh wisatawan. Tingginya sekitar 1.886 mdpl, fams. Menurut warga setempat, ini masih setengah perjalanan menuju puncak Gunung Sumbing yang mencapai 3.371 meter. Biasanya Puntuk Nepal ini juga dijadikan sebagai pos pendakian awal dan camp perkemahan bagi para pendaki. Pemandangan dan suasana di sini benar-benar mengesankan, fams. Beberapa spot lainnya juga bisa kamu nikmatin. Ada ikon tangga naga emas di pelataran masjid atau Taman Depok, tempat yang asik buat foto-foto. Kedepannya, Nepal Van Java ini akan terus berbenah sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi bagi wisatawan, fams. Ditunggu kedatangannya ya.
Abis wisata naik turun tangga dan mendaki pegunungan, waktunya kita makan, fams! Cari yang unik-unik dulu, kuy, di ibu kota. Kendaraan ini sempat jadi primadona ibu kota tempo dulu, fams. Siapa sih yang nggak tahu sama bajai? Tahun 70-an nih, fams, si roda 3 ini meluncur langsung dari India masuk Jakarta sebagai solusi masalah transportasi di masa lalu. Dengan kecepatan maksimal sekitar 70 km per jam, bentuk dan karakteristik moda transportasi jenis ini dianggap bisa menembus kemacetan jalan ibu kota yang semrawut saat itu. Itu dulu, fams. Eksistensi bajai di ibu kota kini mulai tergerus zaman. Tapi bukan berarti punah sama sekali ya. Sekarang ini sejumlah armada bajai mampu beradaptasi dengan kebutuhan masa kini yang makin asik. Gak cuma sebagai moda transportasi aja, si gesit ini bisa jadi armada pemadam kelaparan bagi warga ibu kota. Kok bisa ya? Kalau nggak percaya, silahkan datang ke wilayah selatan ibu kota. Nah, berlokasi di tepian Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ada tempat kuliner yang jadikan bajai sebagai tarik utamanya. Yoi, fams, konsep jajanan unik ala food truck ini memang tampil beda. Sebenarnya sih, konsep kuliner food truck pertama kali dikenal sejak abad ke-17 di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Memiliki sejarah panjang, food truck menjadi salah satu tren kuliner yang sekarang cukup populer keberadaannya. Nah, ini nih yang unik. Bukannya mau pakai truk sebagai media tempatnya, jajanan yang satu ini, fams, justru mengadopsi baja sebagai lapak jualannya, fams. Tetap keren dengan sentuhan kearifan lokal ibu kota tempo dulu. Jajanan bajai ala food truck ini, fams, udah eksis sejak tahun 2020 lalu. Berawal dari dampak saat pandemi, sang pemilik yang adalah mantan chef sebuah hotel bintang 4 di Jakarta akhirnya banting setir. Kemampuannya meracik menu masakan ala hotel berbintang diaplikasikan ke tempat jualan yang lebih merakyat. Pakai bajai di pinggir jalan, fams. Wah, kreatif ya. Walau pakai kendaraan jadul dan lapaknya di tepian jalan, ini bukan berarti kualitas dan kebersihannya dikesampingkan ya. No. Di sini nih, fams, menu ayam panggang jadi daya tarik kuliner utamanya. Bukan sekedar ayam panggang yang biasa, racik-meracik sajiannya berkiblat dari model roasted chicken yang ada di Amerika Serikat sana. Gak cuma menu ayam panggang aja, fams, sajian menu western lainnya juga bisa kamu nikmatin. Mewah, tapi tetap rakyat. Jaksel banget deh, fams. Hihihi. Untuk merasakan sensasi kelezatan ayam panggang mewah, gak perlu keluar banyak rupiah. Cukup dengan Rp38.000, satu porsi kenikmatan ayam dan pelengkapnya udah bisa kita cicipi. Tenang, fams, kamu yang datang ke sini gak usah bingung mau makan di mana. Properti yang disediakan Bajai Food ini lengkap kok. Mau makan di tempat, tetap terasa nikmat. Aih, mantap! Kita healing-healing lagi yang unik-unik, berasal di luar negeri. Let's go! Wow, banyak juga nih balon udaranya. This is my dreams, fams. Nah, mungkin kamu kira kita lagi di Kapadokia, Turki ya. Wits, jangan salah, fams. Balon hias ini masih di negeri kita tercinta kok. Lihat tuh, cantiknya balon udara yang menghiasi langit dengan latar belakang Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau. Jadi romantis-romantis gimana gitu, ya nggak? Berasa lagi di Kapadokia sungguhan nih, fams. Setelah sempat terhenti selama 2 tahun akibat COVID-19, Festival Balon Terbang kini kembali digelar pada 3 kecamatan, fams, yaitu Kecamatan Kalikajar, Kertek, dan Wonosobo. Tapi daerah yang kita kunjungi ini ada di daerah Wonosobo. Anyway, penerbangan balon udara begini sebenarnya udah sejak lama nih menjadi tradisi masyarakat setempat. Biasanya sih tradisi ini dilaksanakan pada momen Hari Raya Idul Fitri atau saat bulan Syawal tiba. Wah, pas banget nih. Ntar kita kesana ah. Berbeda dengan perlombaan balon udara sebelumnya, penyelenggaraan Java Balloon Attraction 2022 ini, kegiatan penerbangannya dibuat serentak. Uniknya nih, fams, balon udara yang terbang ini bisa membentuk 4 formasi, berupa destinasi wisata unggulan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Misalnya aja, formasi Gunung Sindoro, Telaga Menjer, Waduk Wadas Lintang, dan Gunung Prau.
Rata-rata ketinggiannya antara 15 sampai 30 meter, fams. Keren deh pastinya. Fams, ketinggian terbang ini juga menjadi strategi yang harus diperhatikan loh. Kalau terlalu tinggi, keindahannya bisa jadi berkurang. Soalnya gak bisa difoto karena kecantikan motif balon udara jadi tak terlihat. Jadinya ya percuma deh. Di Indonesia, menerbangkan balon ini juga nggak boleh sembarangan loh, fams. Demi keselamatan bersama, ada undang-undang yang harus dipatuhi, berupa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan balon udara pada kegiatan budaya masyarakat. Makanya itu, balon udara wajib ditambatkan alias diikat supaya nggak lepas, fams, dan membahayakan lalu lintas pesawat di udara. Ikan-ikanan unik Indonesia punya semua. Ada ikan remang yang justru jadi rebutan karena gelembung perutnya. Tapi kulitnya juga bisa dimanfaatkan sih. Cakep nggak tuh? Belum lagi aneka olahan ikan asin yang sedap. Mau seru-seruan? Ada aneka transportasi unik juga nih, fams. Ada yang bisa ngebut cepat. Ada juga yang terbang melayang di langit biru. Wais, aduh. Ya sudah, Joy Ricci pamit ya. Karena udah 45 menit. Sampai jumpa besok pagi, fams. Bye-bye!